Sahabat Riskonomics, selain koasuransi, mekanisme kedua yang digunakan oleh perusahaan asuransi dalam menyebarkan risiko mereka adalah reasuransi atau pertanggungan ulang. Ini adalah kontrak perpindahan risiko, transfer risiko dari perusahaan asuransi atau asuradur kepada reasuradur atau perusahaan reasuransi. Reasuradur ini bisa merupakan perusahaan reasuransi yang memang hanya menerima bisnis reasuransi, tapi juga berkemungkinan juga apabila perusahaan asuransi juga bertindak sebagai reasuradur pada kontrak-kontrak ini. Pada koasuransi, semua kontrak yang berjalan paralel simultan antara tertanggung dan perusahaan-perusahaan asuransi anggota panel koasuransi itu pada prinsipnya adalah kontrak asuransi yang terpisah. Sementara itu, pada reasuransi, kontrak terjadi antara perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yang berada di belakang perusahaan asuransi. Jadi, perusahaan reasuransi ini tidak memiliki hubungan kontrak apapun dengan tertanggung di depan. Ini yang hal prinsip yang perlu dipahami, sehingga bukan tidak mungkin perusahaan tertanggung atau tertanggung dalam hal ini tidak mengetahui atau tidak perlu tahu sebenarnya bahwa di belakang perusahaan asuransi ada perusahaan reasuransi yang mengambil sebagian dari risiko. Yang jelas, bagi tertanggung, apabila ada klaim, mereka mendapatkan recovery klaim dari perusahaan asuransinya. Dan memang karena tidak ada hubungan kontrak antara perusahaan reasuransi dan tertanggung, tentu tertanggung tidak bisa mengklaim langsung kepada perusahaan reasuransi. Nah, dalam beberapa hal mekanisme reasuransi ini lebih powerful daripada koasuransi. Pertama, bahwa koasuransi cenderung bisa dilakukan dalam satu market saja, sehingga kapasitas yang bisa dikumpulkan relatif lebih kecil. Sementara reasuransi adalah bisnis yang sifatnya lebih global, sehingga kapasitas yang bisa disuplai bisa jauh lebih besar. Yang kedua adalah bahwa reasuransi ini punya mekanisme yang juga bermacam-macam gitu ya. Ada yang disebut treaty, ada yang disebut fakultatif, ada yang bisa dilakukan secara portfolio basis, ada yang hanya individual risk saja gitu. Kombinasi dari berbagai macam tipe metode ini bisa memberikan solusi yang jauh lebih efektif bagi perusahaan asuransi dalam menyebarkan risikonya dibandingkan pada koasuransi yang terbatas dari sisi marketnya, kapasitas yang mungkin disuplai, dan juga terbatas dalam hal metode mekanisme kombinasinya, karena koasuransi ini umumnya dilakukan dengan cara proporsional biasa saja.